Hamuna dongan na hinaholongan ni debata, horas madihita salhutna, pinuji ma debata aman ni Tuhata Yesus Kristus, nasa totong mangaramoti daging nang tordita, di parmuru-muru do ngoluta sian ari tuari, tiki tu tiki, di patuduh do holong ni rohanai tu hita, naing bongo tatama ari minggu estomihi marhite topik, dang mulak buti hatani debata, pinuji ma guarna nabadiai. Hamu amanami inanami dohok sude na marpungu di bagas tabe, tapahibul maroha dohok pikirata laho upuji ibana marhite pertanyaan online on, atong martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Mari dehita sen buku ede nomor 14 ayat 1 tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohok tanoon. Amen. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana, dinatinogihon na torop anak tuhasa ngapon, padenggaton sun iduk ni hanguluan nasida, marhite-hite haporsuhon, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amani salhut para sinirohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taunon na haleaon, doho siak ni bagi,
sahat rodi hau na pinar silang, saitu pahi hami marhite-hite asi ni roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami di akka sitaonon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia marhite-hite hami. Amen. Turpuk dihita di pertanyaan sadarion, ima nanienet sian Yesaya 55, mamuka sian ayat 10, sahat rodi 10 tolu, marsikat soring mahita majaha. Ay songonon hadadabu ni udan dohot abolas sian langit, jaja mulak buti itu sih, dada jolo dibornohi tanoi jala dipagabe, asa martuburi jala dileho boni tuhalak panabur, dohot roti tuhalak namangaton. Ikon songoni dohataki naruar sian pamangaku, dang mulak boti tuau, ikon bahenon na dolo menirohaku, jala menjadi tunahu tongos. Ay ikot di bagasan las niroha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon, pangyaron ni akadolok dohot robian suarana marolop-olop di jolomuna, jala di nasahau di ladang martobat-tobat tangan. Sikat ni tada-tada tubuh na sinimpur, jala sikat ni latong tubuh mabunga na khusus, ima bahen balita di gor ni Jehovah, bahe tadda saleleng-leleng na soolo habar. Ima sahakna mertua maaka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Mari dihitasian buku ede nomor 230 ayat 1 dohok pitu. Asinirohama dihamudot dame nasian debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Horas badihita, hamu kamang dokaina. Firman Allah yang menjadi dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertanyaan sektor saat ini diambil dari Kitab Injil Matius pasal 13 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca secara bergantian. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 610 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pernah mendengar ada perkataan atau ayat emas ketika para pelajar Sidi setelah menyelesaikan belajar selama setahun, pada saat membacakan nas bagi dia, di situ ada kata-kata, hayatilah firman Tuhan, sebab itulah sumber hidupmu. Parangehon maha tani dibata nagi nurhomi, ai ido hanguluanmu. Saudara-saudara, nas pada pertanyaan ini adalah yaitu perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu tentang mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa tujuan kita ketika kita mau beribadah pada hari Minggu di gereja atau di rumah Tuhan? Apa tujuan kita ketika kita mengikuti ibadah pertengahan sektor? Apa tujuan kita ketika kita mengikuti persekutuan Kristen? Saudara-saudara, tentu tujuan kita mengikuti persekutuan atau ibadah yaitu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita memang benar-benar sungguh-sungguh datang ke rumah Tuhan mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita memang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ketika kita mengikuti pertengahan sektor dan persekutuan Kristen? Adakah memang kita ada niat yang sesungguhnya dan tulus dan ikhlas? Tujuannya adalah untuk mendengarkan firman Tuhan? Atau mungkin atau ada motivasi yang lain? Kalau memang ada kesungguhan, ada niat yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, maka dia disebut ibarat firman yang tumbuh atau benih yang tumbuh di tanah yang subur, maka hasilnya pun akan bertumbuh dengan subur. Kalau memang kita ada niat, ada kesungguhan betul-betul dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka ada niat juga untuk melakukannya. Ada niat untuk melakukannya, maka kita akan menjadi kuat dan akan senantiasa mampu bertumbuh di dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada. Kita tidak akan goyah. Karena firman Tuhan kita sebut sebagai satu-satunya menjadi sumber kekuatan yang akan senantiasa membuat kita akan tetap bertumbuh. Tapi kalau memang tidak ada kesungguhan, hanya datang saja motivasi yang lain, maka ibarat firman Tuhan yang jatuh ke pasir, yang jatuh ke batu-batuan, tumbuh sebentar, lalu datang terik matahari,
layu. Demikian juga kita. Kita mengikuti persekutuan tidak ada kesungguhan. Lalu hasilnya pun, pertumbuhannya pun tidak akan bagus. Jadi asal datang, asal maruau, asal berdisiau, asal mapatudan buhi, asal may bereng kasodon torop. Alay dang adong ruparin nagabe marparing hata di batang. Dang na adong betul-betul kesungguhan. Lahot tu mangihon hatani tu hatta. Perumpamaan ini sering terjadi. Kenapa ini dipakai oleh Yesus? Karena memang pada waktu itu Yesus melihat motivasi orang banyak pada itu mengikuti Yesus ketika Yesus berkhotbah lalu memberikan tanda-tanda mukjizat. Jadi mereka sangat bangga sekali. Hanya mukjizat saja. Tapi untuk percaya, untuk menerima Yesus masih dipertanyakan. Kedatangan mereka mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Nah, untuk itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, janganlah seperti itu iman kita. Janganlah seperti itu motivasi kita dalam hal beribadah. Jangan asal ikut-ikutan, asal datang supaya dilihat orang atau motivasi yang lain. Kalau demikian maka kita akan menjadi sia-sia. Karena firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak akan mungkin kembali. Maka bagaimana supaya firman Tuhan itu hidup dan bertumbuh dalam hati, ate-ate, ukap maroham. Pasiat ma Tuhan ini ma miat di bagas roham, tu hati-hatim. Jakon baibana. Asa mertubur mahatai. Diajari maho. Lampitama pangatu semu, mangulahon akara denggang. Unang atong song mabagi radio, tabodon radio. Suara merdu, mendengarkan lagu-lagu. Tapi ya selesai itu hilang semua, nggak kita lagi apa ceritanya. Ya masuk tuh siamun harus tuh birang, ya masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri. Artinya sia-sia, nggak ada artinya. Enak tadi khotbah pendeta, enak. Luar biasa. Kami dibuat tertawa sekali. Tapi apa sih amang inang? Ya memang apa ya, pokoknya enak lah. Nah, kalau demikian gagal. Enggak ada artinya. Kita bukan untuk mendengar pelawak. Kita bukan hanya mendengar yang enak-enak. Tapi kita mau menghayati apa sih, apa isi daripada apa ya yang mau dikatakan oleh firman Tuhan untuk saya lakukan. Apa yang kehendak Tuhan untuk saya lakukan di kehidupan saya. Bagaimana supaya firman Tuhan itu saya terima dan dia bertumbuh sehingga dia itu senantiasa memberikan pencerahan bagi saya untuk saya lakukan dalam kehidupan saya. Jangan hanya sekedar datang lalu tidak menghasilkan apa-apa. Kita datang persekutuan, pulang kita hampa, gersang, tidak menghasilkan, sia-sia, rugi, dan adong lapatanna. Atau marhamu, adamu melodang adong roha butusi, HP lah sodong do barang di ngotamu hatan itu hata. Nah holan asal rodo ho, asal marpumu do. Nah, manang mamereng akada hurang do. Adong na hurang, ba imay babuan, imay ipabu pesa tuahat. Itu. Jadi
yang mau dikatakan adalah ya mendengarkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, dan dilakukan dengan yang berkenan bagi Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Jangan ada motivasi yang lain. Hayatilah firman Tuhan. Jadi kalau sudah marparbuih hati mata, kalau firman Tuhan itu sudah bertumbuh dalam hati kita, hati-hati kita, maka hati kita akan menjadi sejuk, menjadi tenang, menjadi nyaman. Pikiran kita akan dijernihkan. Karena firman Tuhan itulah firman makan rohani yang mampu menguatkan kita, yang mampu memberikan kesejukan, yang memberikan kita kekuatan, menyemangati kita. Ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan, menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan, seberat apapun itu, maka kita tidak akan goyah. Sesulit apapun hidup ini, kita tidak akan goyah. Tapi kita semakin termotivasi, semakin lebih bertekun lagi. Jadi ada beberapa tadi perumpamaan itu, Yesus ya bertumbuh di pasir, ya, tumbuh di batu-batuan, tumbuh di semak duri. Nah, jadi tiga ini memang itulah kehidupan manusia. Rodo tu parpumoni, ikut dalam persetujuan ibadah, tetapi hanya sekedar ikut saja. Firman Tuhan tidak bisa tinggal. Ya. Dia hanya senang, suka, wah luar biasa perlu kami. Tapi hanya sekedar dilihat aja ramai dan sebagainya. Tapi isi firman Tuhan itu tidak tumbuh. Tidak mengakar. Kenapa? Karena hatinya tidak dia persiapkan bagaimana supaya firman itu ketika didengarkan tidak bertumbuh, lepas langsung. Nah, jadi tidak kuat. Datang badai, nah akan terkikis, magoma. Nah, seperti itu. Lalu ada masalah, lalu dia lari dari masalah. Cepat mengambil cepat mengambil kesimpulan. Datang ada hal yang baru, mengikuti, terpengaruh, masuk ke situ. Gebedeli sibolis mak, muramai manid ila sibolis, murah dipengaruhi, terpengaruh, mengikuti perkembangan zaman ini. Dia harus menyesuaikan diri. Karena firman Tuhan tidak tumbuh. Lalu sama seperti itu tumbuh ke batu-batuan, tumbuh. Ya karena tidak ditaburi oleh pupuk dan sebagainya, tanah dan sebagainya. Nah, sama halnya tidak bisa berkembang, cepat layu, mati. Seperti itu. Mati barang haporsonna, mitok mahaporsonna. Ya. Kenapa? Karena dunia, ya, karena mammon yang dia jadikan sebagai sumber kehidupan bagi dia. Arta, sinamot, hepeng, ondo pasodang roha. Ini membuat saya bahagia. Kalau saya bisa kemana-mana, maka hati saya akan lega, senang. Ya. Kalau sudah ada uang, maka sudah dia tidak akan bisa berdaya. Saudara-saudara, lalu yang berikut adalah tumbuh di semak duri. Nah, di semak duri, kita tahu semak duri, ya, terjepit, menderita iman, bergumul iman. Dia tidak bisa mempertahankan, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bertahan.
Karena tekanan-tekanan dunia, imannya pun tidak bisa dipertahankan. Akhirnya apa? Menjadi murtad, meninggalkan Tuhan. Dia jual imannya. Bahaya Bapak Ibu. Rugi besar. Gara-gara harta, gara-gara tidak berdaya mempertahankan imannya, dia jual imannya. Sedihnya, dia pikir dunia ini bisa menyelamatkan jiwanya, batinnya, rohnya. Saudara-saudara, saya pesankan bahwa tidak ada kekuatan dunia ini melepaskan jiwamu, batinmu. Hanya Tuhan satu-satunya. Jangan pernah bermain-main dengan keyakinan. Seberat apapun, sesakit apapun, sesulit apapun, jangan pernah bermain-main menjual iman. Bagaimana mana tahu dari Naposo, ya tamat dari perguruan tinggi, mau melamar kerja, sudah capek, habis uang, tenaga, pikiran habis, enggak dia terima, belum menerima perusahaan. Atau mungkin bahkan ada tawaran-tawaran yang lain. Boleh sih kau masuk sini bekerja, boleh sih kau menjadi sini, dan bahkan dari situ kau bisa menjadi pejabat, bisa menjadi kepala bagian, kadis dan sebagainya. Tetapi syaratnya, tinggalkan salibmu itu, lepaskan salibmu itu. Boleh. Nah, yang tidak tahan imannya akan, ya udahlah, daripada begini terus, dari Sabang sampai Merauke tidak ada kudapatkan. Berdoa begini juga tidak ada kudapatkan kesempatan. Lalu dia jual. Betapa rendahnya, betapa hinanya engkau di hadapan mereka. Betapa hinanya orang-orang senantiasa menjual imannya di hadapan mereka. Oleh karena jabatan, oleh karena pekerjaan, setiga itu dia mengkhianati Tuhan dan meninggalkan Tuhan yang penuh kasih. Tetapi ingat, hubunganmu dengan Tuhanmu tidak akan pernah selesai. Kalau engkau meninggalkan itu dan engkau bahagia, senang dan sebagainya, ingat, di dunia engkau selamat. Tapi di Tuhan, jangan coba-coba. Nanti itu tetap kita waspada. Nah itulah orang kalau memang imannya suam-suam kuku. Suam-suam kuku tidak berdaya, lemah. Itu tadi karena memang apa? Karena memang ya firman Tuhan tidak bertumbuh. Tidak dihayati, tidak dia persiapkan hatinya, hati-hatinya menjadi tempat firman itu bertumbuh dan tidak membuka hatinya Tuhan atau roh Tuhan itu tinggal dalam hatinya. Maka akan dia cepat mengambil keputusan dan keputusannya adalah salah. Nah itulah zaman sekarang. Zaman canggih, hebat, luar biasa. Dunia menawarkan segala sesuatu yang indah-indah, tetapi sifatnya hanya sementara. Saudara-saudara, tapi firman Tuhan yang memang tanahnya tumbuh, subur, bagus, maka hasilnya pun akan bagus. Kalau hati kita memang betul-betul ada kesungguhan, ada niat, ada upaya, betul-betul memang kita persiapkan hati kita, firman Tuhan, betul mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, maka pasti kita akan tenang. Pasti kita akan damai. Pasti kita akan sejuk. Dan kita akan pasti dewasa menghadapi, menyikapi masalah-masalah yang kita hadapi. Sesulit apapun, seberat apapun, sesakit apapun, baik suka maupun duka. Karena firman Tuhan sudah kita jadikan sebagai sumber kehidupan, dasar kekuatan,
maka niscaya kita akan mampu dan menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Amin. Mulai temali Tuhan. Pasu-pasu manang hatam. Asang giat makorhon gogo dihami lahu mandagalupi ragamnya ka namasa patau mahabli Tuhan atong molo jupang dari perpunguan marminggu pertanyangan perpunguan ha Kristen pelu Tuhan gohi marohanami asa hibul hamil Tuhan laho tumangyon hatam huhud mangulahone asa marparbue hatai martubur jala di gohi hami gohi hagod na syako marhamunangan mahami pasu-pasu rasinuriam pasu-pasu dang hami berbagai macam na huadupi hami atong homa mandogani hami asa gil Tuhan marhuna kami dina piak kami di nami pasatai matodag tur nami asa kami tutubar ng palawan gugo marsogot lugo hami wasan hipason mangudutilo nami sa ganung pari jalo oloy matang yang nami di bawah senggora Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita.
Tong rak mandok maita ditangyang na pinudahan ni Tuhan Yesus tuhita. Ale amana minal badagijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saot malomo ni roham di banung tungaon songon na di banagijang. Lehon matuhami sedaron hauluan sapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Dosa dengan nomor dosa Tuhami. Una kami tongintu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona punah harajaon. Dohot hagugun. Rodia sangapon saliling-liling nam. Amen. Sadi dongani asi ni rohan itu atta Yesus Kristus. Dan holong ni roh dewata ama. Dohot parsoran tu diperbadia matok tong madongan usudena. Amen. Horas madihita serutna, selamat malam mak.